Halo guys, kembali di Animax, Anime Klimaks. Sudah klimaks kalian hari ini karena kali ini kita akan bahas kelanjutan dari Ansatsuki Zoku yang tentunya bikin kalian tetap klimaks, max. Dimana lagi kalau bukan di Animax, Anime Klimaks. So, sebelum lanjut, kalian tutup pintu rapat-rapat, matikan lampu, siapkan tisu di sebelah. Yuk kita masuk ke intro. Cerita diawali di tempat Sang Dewi. Kali ini kita dibawa pada 35 tahun yang lalu, di mana Sang Dewi mereinkarnasi seorang samurai terhebat yang mati karena seppuku. Bagi yang tidak tahu seppuku, kalian bisa browsing di Google ya guys. Balik ke cerita. Ia pun setuju untuk direinkarnasi ke dunia sihir dengan tugas yang sama seperti kandidat-kandidat sebelumnya, yaitu membunuh pahlawan. Samurai itu mempunyai nomor urut 362. Seusai dikirim ke dunia sihir, Sang Dewi melihat kondisi pria yang dikirimnya 35 tahun yang lalu dengan nomor urutan yang ke-362. Apakah samurai tersebut telah berhasil melaksanakan misinya? Dan ternyata pria tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Sang Dewi. Pria itu terlalu terobsesi mencari pahlawan sampai-sampai melakukan hal konyol di publik dan terkena semburan api entah dari mana. Di sini kita tahu bahwa bukan hanya Luke saja yang dikirim dan ditugaskan oleh Sang Dewi, tetapi ada juga orang lain sebelum Luke yang dikirim oleh Dewi tersebut untuk membunuh pahlawan sebagai misinya. Scene beralih di wilayah Tua Hade. Luke sedang berbelanja bersama dengan asisten setianya yang cantik dan seksi bernama Tarte. Luke sangat dicintai masyarakat sekitar Tua Hade karena sering membantu mereka. Di saat ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan, Luke selalu bersedia membantunya walaupun hanya masalah sepele. Sehingga di saat Luke pulang ke rumahnya, kereta kudanya selalu penuh dengan sayuran dan buah-buahan yang diberikan cuma-cuma oleh masyarakat sekitar sebagai rasa terima kasih karena telah melindungi masyarakat dari bandit dan monster. Luke berkata ke Tarte kalau kekuatan saja tidak cukup untuk memenangkan hati orang-orang. Hal ini sangat penting untuk pengelolaan wilayah. Sesampainya di rumah, diperlihatkan Luke sedang mempersiapkan sesuatu dari dalam lemari. Ternyata, ia sudah memproduksi masal batu for yang didapat dari dia sebelumnya. Luke juga telah mengisi masing-masing batu for tersebut dengan mana. Ia berpikir kalau suatu saat batu itu akan bisa berguna dijadikannya senjata kelak. Tak lama, Tarte mengetuk pintu kamar Luke dan memberitahukan bahwa ayah Luke sedang ingin bicara empat mata dengannya di tempat latihan. Saat di tempat latihan, ayah Luke langsung meminta pendapat kepadanya tentang Tarte. Hal ini dilakukannya karena sifat kewaspadaan keluarga Tua Hade. Seperti kebetulan yang direncanakan, Tarte ditemukan di hutan dekat wilayah Tua Hade dan akhirnya ditemukan oleh Luke. Ayah Luke bertanya lagi tentang perkembangan Tarte. Luke menjawab kalau Tarte sekarang bisa dikatakan setingkat dengan kerabat bangsawan karena Tarte adalah tipikal orang yang pekerja keras. Luke juga menjelaskan kesehariannya dengan Tarte selama 2 tahun ini dengan sangat detail dan rinci. Hal ini membuat ayah Luke percaya dengan Luke sehingga Tarte dipastikan aman dan tidak akan dibunuh. Wadaw, main bunuh aja ya Luke ini ya. Udah kayak psikopat. Balik ke cerita. Seusai memastikan kalau Tarte bukan mata-mata, ayah Luke mengatakan kalau dia akan melakukan tes ujian kelulusan Luke sebagai pembunuh profesional penerus keluarga Tua Hade. Ujian tersebut adalah Luke akan melawan ayahnya sendiri, di mana ayahnya saat ini diberi gelar pembunuh terhebat di sepanjang sejarah keluarga Tua Hade. Akankah Luke akan memenangkan pertarungan ini? Scene beralih di malam hari. Mereka pun berpindah ke hutan dan melaksanakan ujian di sana. Terlihat Luke yang sedang memikirkan strategi untuk melawan ayahnya. Luke berencana melancarkan serangan kejutan, tapi Luke tahu bahwa ayahnya akan bisa menebak apa yang sedang dipikirkan Luke karena yang melatihnya selama ini adalah dirinya. Pertarungan antar pembunuh profesional pun dimulai. Pertarungan ini berlangsung dengan epik. Dalam pertarungan ini, siapa yang bisa menemukan posisi lawan terlebih dahulu akan lebih unggul. Di saat Luke mengetahui posisi ayahnya, Luke langsung
langsung melemparkan pisaunya dan melancarkan tendangan ke arah ayahnya. Tapi ayah Luke sudah siap untuk menangkis dan menghindari serangannya. Bahkan ayah Luke berhasil langsung membalas dengan sikutan ke arah mata kakinya di saat Luke melancarkan tendangannya dan mencederai kaki Luke. Tanpa pikir panjang sambil menahan rasa sakitnya, Luke langsung bersembunyi dan mengobati kakinya. Di sini memang benar Luke lebih unggul dalam kekuatan dan kecepatan juga pengalaman kehidupannya dulu. Tapi malahan Luke yang terlihat dipermainkan oleh ayahnya. Dilihat dari banyaknya jebakan yang sudah disiapkan oleh ayah Luke di sekitar hutan, mereka terus beradu pisau dan bersembunyi. Kemudian Luke terlihat terkena serangan tipuan ayah Luke. Sambil membaca situasi, Luke berhasil membaca serangan kejutan ayahnya. Bahu Luke terkena tusukan pisau, namun pisau Luke berhasil berada di leher ayahnya, yaitu Cian. Luke pun dinyatakan menang dan lulus dalam ujiannya. Hari pun berganti pagi. Ayah Luke sudah mengakui Luke sebagai seorang pembunuh dan memberikan Luke sedikit nasihat untuknya. Setelah itu, Luke dan ayahnya mulai melaksanakan beberapa misi pembunuhan para penjahat kerajaan dan menyelesaikannya dengan sempurna. Entah dengan menggunakan jarum, racun, dipanah, dibakar, bahkan sampai dilempar dari atas kerajaan. Tapi dalam setiap eksekusi mereka selalu bisa menutupi pembunuhan tersebut dengan mudah sehingga tidak diketahui siapa pembunuhnya. Scene beralih di sebuah kastil. Terlihat ayah Luke bersama Luke sedang mengobati seseorang. Ayah Luke di sini mempunyai identitas samaran sebagai dokter. Ia memeriksa salah satu bangsawan yang sedang sakit. Luke tahu bahwa bukan hanya itu tujuan utama dari ayah Luke mengajak Luke bersamanya datang ke kerajaan tersebut, melainkan juga untuk mengetahui pertahanan kerajaan tersebut dan mencari rute jika seumpama target selanjutnya adalah orang tersebut. Karena Luke yang dapat memikirkan hal tersebut, ayah Luke jadi bangga terhadapnya dan menganggap bahwa Luke memang pantas menjadi seorang pembunuh. Dalam perjalanan pulang, ayah Luke memberikan ujian terakhir untuk Luke. Ujian tersebut ialah menerobos benteng yang sangat kuat dan membunuh salah satu bangsawan di sana dengan menyamar menjadi orang lain, yaitu menjadi seorang putra dari keluarga Balor, yang mana keluarga Balor adalah pedagang terkemuka di kota Dagang Murtu. Di sini Luke akan mulai belajar berdagang karena sebagai pedagang ia bisa mempunyai koneksi jaringan melebihi badan intelijen kerajaan. Hal ini akan memudahkan Luke dalam melakukan setiap misinya saat membunuh. Luke diberikan waktu 2 tahun sampai usia 14 tahun. Luke pun menyamar menjadi pedagang sebagai anak keluarga Balor bernama Illyk Balor. Identitas itu sudah disiapkan ayahnya karena mempunyai koneksi dengan keluarga Balor. Di malam hari di kerajaan Tua Hade sedang mengadakan pesta untuk merayakan ujian akhir bagi Luke demi kemuliaan untuk kerajaan Alvan. Di sini ayah Luke memberitahukan tentang anaknya ke para bangsawan bahwa di usia Luke yang ke-12 tahun, Luke sudah siap mewarisi dan menggantikannya sebagai penerus keluarga Tua Hade. Di tengah perbincangan, ada seorang anak laki-laki bangsawan yang tidak terima kalau Luke akan menjadi kepala pemimpin keluarga Tua Hade. Sedangkan Luke masihlah bocah. Anak laki-laki itu bernama Ronah. Ronah menganggap Luke lemah dan menantangnya berduel melawan Luke. Ayah Luke pun menerimanya. Begitu aba-aba dimulai, tak disangka-sangka Luke sudah berada di belakang Ronah dan siap membunuhnya. Luke menyuruhnya agar segera menyerah. Tetapi Ronah masih tetap melawan sehingga Luke harus mematahkan tangan kirinya dan membuat Luke benar-benar diakui kehebatannya di keluarga Tua Hade. Seusai pertarungan tersebut, Luke bertemu Ronah di luar. Mereka berbincang tentang rasa malu Ronah yang harus kalah berduel dengan bocah yang berumur lebih muda darinya 4 tahun. Padahal Ronah dikenal sebagai orang terkuat di kalangan keluarganya. Ronah juga dibuat kaget saat mendengar rumor ayah Luke yang kalah bertarung melawan bocah yang 30 tahun lebih muda darinya, yang ternyata bocah itu adalah Luke anaknya sendiri. Luke berbicara dengan Ronah bertujuan agar Ronah mau menjadi kesatrianya saat Luke menjadi pemimpin Tua Hade kelak. Ronah pun menyetujuinya. Lalu Luke memberikan hadiah berupa pedang khusus buatan sihir Luke sendiri untuk Ronah. Keesokan harinya, Luke sudah bersama Tarte bersiap berangkat untuk menjadi pedagang Balor dengan identitas sebagai putra keluarga Balor, yaitu Illyk Balor, untuk menyelesaikan misi terakhirnya di Murtu. Akhirnya, mereka pun berangkat menuju Murtu. Dan cerita episode 5 pun bersambung di sini, guys. Oke, sekian dulu pembahasan anime Ansatsuki Zoku kali ini ya guys. Semoga kalian sehat selalu dan banyak rezekinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and komen di bawah ya guys, karena komen kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Oh iya, kalian juga bisa request anime apa yang mau dibahas selanjutnya, yang tentunya tetap bikin kalian jadi klimaks, max. Thanks for watching and stay trot.